Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada saat ini kami akan memaparkan rancangan aksi perubahan yang berjudul peningkatan perencanaan kebutuhan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Tuban melalui sistem perencanaan kebutuhan ASN atau disingkat SIPK Tuban. Perkenalkanlah, saya Benny Sanjaya, jabatan Kasubit Pengadaan dan Pemberhentian Calon ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban. Topik bahasan pada kali ini yaitu pertama pendahuluan, yang kedua profil kinerja pelayanan, yang ketiga analisa masalah pelayanan, yang keempat strategi penyelesaian masalah. Pendahuluan, pada tahun 2015 sampai tahun 2020, jumlah penduduk mulai dari 1.100.000 hingga 1.300.000. Sedangkan jumlah ASN mulai 2018 sebanyak 8.350 hingga 2020 berkurang menjadi 7.768. Sedangkan non-ASN berjumlah 1.600 sampai 1.619. Dalam kurun waktu 3 tahun, PNS yang pensiun tiap tahunnya mulai 300 hingga 455 di tahun 2020. Akan tetapi, penambahan CPNS tidak sebanding dengan yang pensiun. Penambahan CPNS berkisar 293 sampai 349. Karena penambahan P3K belum ada regulasi untuk mengangkat rekrutmen P3K di tahun 2019. Dengan keadaan seperti itu, maka jumlah PNS di Kabupaten Tuban semakin hari semakin berkurang. Dengan hal ini, maka Menpan dalam penetapan kebutuhan ASN pada Kabupaten Tuban mengalami minus growth, yaitu jumlah yang pensiun lebih banyak daripada jumlah pengadaan CPNS atau rekrutmen. Dengan keadaan seperti itu, maka sangat perlu bagi OPD, dalam hal ini BKPSDM sebagai pengelola kepegawaian dan OPD pada pejabat yang membidangi kepegawaian untuk dapat dengan selektif dan efektif dan cepat mengusulkan kebutuhan pegawai untuk membantu pembangunan tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan aksi perubahan jangka pendek terimplementasikannya SIPK Tuban di 33 OPD non kecamatan. Yang kedua, terlaksanakannya sinergitas antara pejabat kepegawaian OPD dengan BKPSDM. Jangka menengah, terimplementasikannya SIPK Tuban di 20 kecamatan sehingga semua ada 53 OPD di Kabupaten Tuban yang sudah menggunakan SIPK untuk jangka menengah. Sedangkan jangka panjangnya, integritas sinkronisasi SIPK dengan FJAP di bagian organisasi. Manfaat yaitu mengoptimalkan layanan berbasis elektronik yang terpadu. Ini manfaat untuk eksternal di BKPSDM. Sedangkan manfaat aksi untuk yang eksternal meningkatkan efisiensi waktu dalam penyusunan dan pengusulan kebutuhan ASN tiap OPD secara cepat dan tepat. Adopsi pada saat tula dan adaptasi yaitu penerapan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik yang juga mengurangi penggunaan kertas atau paperless. Tula pada kali ini ada di Kabupaten Gunung Kidul, yaitu di Bapeda, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, serta Kapanewon atau Kecamatan Batu. Komitmen pada daerah
kepala daerah cukup kuat mendukung inovasi pada organisasi. Profil kinerja pelayanan. Fungsi subbidang pengadaan dan pemberian calon ASN yaitu salah satunya menyiapkan bahan perencanaan di bidang pengadaan dan pemberian calon ASN. Kondisi sekarang, penyusunan kebutuhan ASN masih bersifat manual dengan mengisi form dari Excel. Sedangkan akan datang keinginan kami kinerja pelayanan dengan pembangunan aplikasi Sepekat Tuban yang terhubung dengan Simita. Analisa masalah pelayanan. Isu yang berkembang yaitu bahwa banyak OPD yang dalam penyampaian perencanaan tidak sesuai dengan format, tidak sesuai dengan tepat waktu, kurang lengkap, dan tidak sesuai dengan kebutuhan real. Dari isu yang berkembang, kita bisa menyeleksi melalui AKPL, yaitu aktualisasi, kelayakan, dapat kita temui ada yang memenuhi syarat dan ada yang kurang memenuhi syarat. Dari yang memenuhi syarat, kita mencari permasalahan dengan menjadikan prioritas atau dengan metode USG, yaitu urgent, seriously, dan broad. Ada 3 isu strategis, yaitu penyampaian perencanaan tidak sesuai dengan format, penyelesaian perencanaan kebutuhan membutuhkan waktu lama, perencanaan kebutuhan pegawai tidak sesuai dengan ANJAP dan APK. Dari 3 isu strategis ini, kita bagi prioritas menjadi 3, yaitu yang pertama, yang paling prioritas yaitu perencanaan kebutuhan pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan real. Penyebab masalah, dan kita akan mencari akar permasalahan, yaitu belum teraktifnya ANJAP APK, tidak adanya sarana yang mempermudah dalam perencanaan kebutuhan ASN, kurang koordinasi dari antara OPD dengan stakeholder terkait. Alternatif solusi ada 2, yaitu pendampingan dalam pengusulan kebutuhan ASN dengan cara BIMTEK kepada pejabat yang mengelola kepegawaian, dan yang kedua peningkatan sistem perencanaan kebutuhan dengan membangun sistem perencanaan kebutuhan yang bersifat elektronik. Dari 2 alternatif solusi itu kita bisa mencari solusi dengan teori tapisan. Akhirnya didapatkan penempatan sistem perencanaan kebutuhan menjadi aktivitas 5 dengan nilai 5, efisien atau biaya dengan nilai 5, kemudian dengan nilai 5, sehingga total menjadi 15. Solusi dalam mengatasi masalah ini dengan menggunakan terapi tapisan adalah meningkatkan perencanaan kebutuhan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Tuban melalui sistem perencanaan kebutuhan ASN atau SIPK. Strategi terobosannya yaitu untuk mempermudah dan mempercepat pengusulan kebutuhan ASN secara tepat. Milestone terbagi menjadi 3, jangka pendek 2 bulan, mulai dari mengadakan rapat koordinasi internal sampai membangun aplikasi Sepeka Tuban, melakukan uji coba, launching, hingga melakukan implementasi di OPD non kecamatan dan monitoring dan evaluasi pada jangka pendek. Untuk jangka menengah, penerapan aplikasi Sepeka Tuban pada 20 kecamatan sehingga sudah genap 53 OPD yang sudah menggunakan Sepeka di jangka menengah. Untuk jangka panjang ada 2, monitoring dan integrasi sinkronisasi Sepeka melalui FJAP